Halo Brody, balik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film, dimana pada kesempatan kali ini aku bakal ngerangkum sebuah film berjudul Joker yang rilis pada tahun 2019. Sebuah film yang disutradarai oleh Todd Phillips serta dibintangi seorang aktor kenamaan yaitu Joaquin Phoenix. Joker merupakan sebuah adaptasi live action dari karakter villain DC Comics yang punya banyak sekali penggemar pribadinya. So, bagaimanakah keseruannya? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Cerita berawal dengan memperlihatkan seorang pria bernama Arthur Fleck ketika ia tengah merias wajah bersiap untuk menjalankan pekerjaannya sebagai seorang badut. Tampak di wajahnya jika sedang menahan tangis meratap nasib dirinya yang malang sambil terus memaksakan diri buat selalu tampil senyum dan ceria di hadapan orang-orang. Arthur hari ini dipekerjakan oleh sebuah toko yang sepi dan hampir bangkrut buat narik perhatian orang-orang agar mau mampir. Ia berjoget ala badut pada umumnya sambil memegang sebuah papan iklan di mana bukannya mendapat perhatian dari orang-orang yang berlalu lalang, Arthur malah mendapat berbagai macam umpatan, cacian, dan makian. Bahkan gak berapa lama papan iklan Arthur tiba-tiba direbut kemudian dibawa lari oleh segerombolan pemuda nakal. Hingga karena panik Arthur langsung melakukan pengejaran sembari meminta tolong kepada orang sekitar. Sayangnya nggak ada satupun orang yang peduli terhadap permintaan tolongnya. Arthur terus melakukan pengejaran seorang diri di mana ketika sampai ke sebuah gang kecil, ia dikagetkan oleh si pemuda yang tiba-tiba memukulkan papan iklannya sampai hancur, lalu mereka tanpa segan memukuli Arthur rame-rame. Di hadapan psikiater pribadinya yang bernama Deborah, Arthur tertawa terbahak-bahak sebuah tawa dengan nada menyedihkan karena ia ternyata mengidap sebuah penyakit mental di mana saat moodnya sedang buruk, Arthur bakal ketawa terbahak-bahak tanpa mampu mengontrolnya. Arthur rupanya sudah rutin berobat dengan Deborah, di mana sebagai bagian dari pengobatan, ia yang sebelumnya sudah menyuruh Arthur untuk menulis jurnal kegiatannya sehari-hari, kini meminta untuk memeriksa jurnal tersebut. Terdapat banyak sekali lelucon yang sengaja dibuat Arthur dalam bukunya karena memang pria ini pada dasarnya sangat ingin menjadi seorang stand-up komedian. Cuman dari sekian banyak tulisan-tulisan tersebut, beliau sedikit terperangah begitu melihat sebuah kalimat yang berbunyi, "Ku harap kematianku lebih berharga dari hidupku." Penyakit mental Arthur rupanya masih belum membaik sama sekali hingga Deborah kemudian kembali memberikan Arthur sebuah resep obat dengan dosis lebih tinggi. Dalam perjalanan pulang sewaktu di bus, Arthur mengajak main seorang anak yang duduk dekat dengannya sampai berhasil membuatnya ketawa kecil. Akan tetapi, ibu anak tersebut rupanya malah gak suka terhadap sikap Arthur di mana beliau langsung marah dan menyuruhnya untuk berhenti. Hingga karena mood yang seketika berubah jadi sedih, Arthur pun langsung ketawa terbahak-bahak tanpa mampu untuk mengontrolnya. Lanjut usai mampir ke apotek untuk menebus obat-obatnya, Arthur pun pulang ke rumah di sebuah apartemen kumuh di tengah-tengah kota Gotham. Arthur hanya tinggal berdua dengan sang ibu yang bernama Penny, di mana beliau selalu menanyakan kepada Arthur apakah sudah ada balasan surat untuk dirinya dari Thomas Wayne, mantan majikannya dulu sewaktu sehat dan masih aktif bekerja. Thomas merupakan salah satu orang paling kaya di kota Gotham, hingga sebagai mantan pembantunya, Penny selalu mengirim surat berisi permohonan agar diberikan sedikit bantuan karena sekarang kehidupan dirinya dan Arthur sudah sangat memprihatinkan. Cuman si Arthur yang sudah sangat lelah jika terus menaruh harapan kepada orang lain, tampak nggak terlalu memperdulikan itu dan langsung menyuruh sang ibu untuk makan sambil menonton sebuah acara TV favorit mereka berdua, yaitu talk show yang dibawakan oleh seorang komedian bernama Murray Franklin. Saking sukanya terhadap talk show ini, Arthur bahkan sampai berimajinasi menontonnya secara langsung di studio, di mana dalam hayalannya Arthur berhasil ngebuat Murray terpesona lalu mengajak naik ke atas panggung dan memeluknya sembari mengatakan jika ia sangat berharap punya anak seperti Arthur. Take good care of my mother. I like that a lot. Come on down. Thanks, Murray. Keesokan harinya di tempat kerja, Arthur yang sedang mempersiapkan peralatan badutnya dihampiri oleh salah satu rekannya yaitu Randall yang lantas mengungkapkan rasa prihatin terhadap pembulian yang kemarin menimpa Arthur. Hingga dengan alasan untuk jaga diri, Randall memberikan Arthur sepucuk pistol di mana itu merupakan hal paling terlarang dan gak boleh dimiliki oleh badut seperti mereka.
Lanjut gak berapa lama Arthur kemudian dipanggil oleh si bos yang langsung memarahinya karena kemarin pulang duluan sebelum waktu kerjanya usai. Dan meski sudah menjelaskan seperti apa situasinya, Arthur malah tetap dimarah-marahi bahkan sampai diancam potong gaji jika ia nggak mau ganti papan iklan yang sudah rusak. Arthur balik dalam keadaan sakit hati parah, lalu ia melampiaskan perasaannya tersebut dengan menendang-nendang tong sampah di sebuah gang sepi. Barulah di saat suasana hatinya sudah lumayan tenang, Arthur pun langsung pulang ke rumah, di mana saat sedang di lift, ia tanpa sengaja ketemu janda anak satu bernama Sophie. Dan tanpa ada rasa segan sedikit pun, Sophie memberikan isyarat lelucon kepada Arthur yang langsung ia balas dengan senyum sumringah di bibirnya. Di rumah saat sedang dimandikan oleh Arthur, Penny seperti biasa kembali mempertanyakan tentang surat balasan dari Thomas Wayne hingga membuat Arthur yang tadinya tampak sangat bahagia seketika terlihat muak begitu mendengar tentang pertanyaan tersebut. Malam harinya saat sang ibu sudah tertidur pulas, Arthur lanjut menonton TV sendirian sambil bermain dengan pistol barunya sampai secara nggak sengaja malah menarik pelatuknya. Him. Penasaran dengan Sophie, besoknya ketika sedang libur bekerja, Arthur memutuskan buat mengikuti kemanapun janda itu pergi. Cuman begitu Sophie terlihat masuk ke sebuah bank, ia seketika balik karena takut ketahuan dan sudah terlalu jauh. Arthur kemudian lanjut memanfaatkan hari liburnya dengan pergi ke pertunjukan stand up comedy untuk menghibur diri, meskipun pada kenyataannya nggak ada satupun materi mereka yang mampu ngebuat Arthur sampai ketawa karena hanya mengandalkan jokes-jokes dewasa ataupun seks. Sedangkan Arthur tampaknya hanya suka terhadap materi-materi gelap, di mana itu semua terlihat dari apa yang ia tulis ke dalam jurnal ketika pulang dari sana. Arthur menulis materi berisi kalimat, bagian tersulit dari sakit mental adalah menerima kenyataan jika orang-orang selalu memaksa para penderitanya untuk berpura-pura normal. Sebuah tulisan yang ia anggap lucu, padahal itu sangat menyedihkan bahkan terdengar mengerikan. Di tengah kesibukannya menulis materi malam itu, Arthur tiba-tiba didatangi oleh Sophie, di mana ia rupanya tahu jika tadi Arthur sudah membuntutinya. Sophie mengatakan ia sangat takut terhadap sikap aneh Arthur, cuman begitu sudah dijelasin tentang maksud tujuannya, Sophie seketika berubah pikiran dengan menganggap jika Arthur adalah pria lucu, baik, dan menyenangkan. Keesokan harinya, Arthur yang merasa sangat bahagia karena janda pujaan hatinya sudah mulai tertarik padanya, lantas melakukan pekerjaan hari itu dengan penuh kegembiraan. Cuman baru juga merasakan perasaan itu untuk sesaat, Arthur yang saat ini tengah menghibur di rumah sakit anak secara nggak sengaja malah menjatuhkan pistol dari sakunya. Hingga akibat dari kejadian itu, ia langsung dipulangin ke kantor untuk menghadap si bos. Dan meski sempat mengelak jika itu hanya mainan, Arthur tetap dipecat setelah Rondal temennya yang waktu itu memberikan pistol tersebut malah berbohong dengan mengatakan jika ia melihat sendiri waktu Arthur membelinya dari seseorang. Arthur yang pulang dengan perasaan sakit hati setelah dijebak oleh teman sendiri, secara kebetulan malah mendapati jika di dalam gerbong tempat ia menumpang ada seorang wanita yang sedang diganggu oleh 3 pria sekaligus, di mana hal tersebut seketika membuat pikirannya semakin kacau hingga membuat penyakit mentalnya kambuh lalu langsung ketawa terbahak-bahak. Arthur sebenarnya mau ngejelasin soal penyakit yang tengah dideritanya, akan tetapi karena sudah keburu kesel, mereka bertiga dengan beringas langsung mengeroyok Arthur tanpa ampun, hingga si Arthur yang udah sangat kesel dan capek selalu diam saat ditindas seketika menggunakan pistolnya untuk ngebunuh-bunuhin ketiganya tanpa sisa. Arthur yang panik kemudian bergegas pergi ninggalin TKP lalu masuk ke dalam sebuah toilet umum untuk mengatur ulang emosinya. Cuman alih-alih merasa bersalah apalagi takut terhadap apa yang barusan ia lakukan, Arthur justru malah merasakan sensasi baru luar biasa di mana ia merasa jauh lebih tenang dan bahagia. Arthur bahkan sampai menari-nari karena larut dalam perasaan bahagianya. Kemudian dengan suasana hati yang sangat gembira itulah ia seketika pergi ke apartemen si janda untuk memberikan air kenikmatannya. Esok hari Arthur yang udah dipecat dari perusahaan berbadutan terpaksa harus mengemasi barang-barangnya, di mana tampak hanya ada satu orang yang peduli terhadap dia, yaitu si cebol Gary. Di saat teman-teman lain kompak ngebully dia, bahkan ada yang ngatain bodoh karena Arthur sudah berani ngebawa pistol ke rumah sakit anak.
Di rumah ketika sedang nonton TV bersama sang ibu, Arthur mendapati jika berita tentang terbunuhnya 3 pemuda di gerbong kereta tadi malam sudah sangat viral karena ketiganya merupakan karyawan dari perusahaan yang sangat terkenal milik sang miliarder Thomas Wayne. Thomas mengatakan jika pelakunya adalah pengecut yang bahkan gak berani menunjukkan wajah dan milih meriasnya dengan riasan badut. Ia juga mengklaim jika si pelaku adalah orang miskin penghuni pinggiran kota Gotham yang iri terhadap kesuksesan 3 karyawannya tersebut. Hingga agar memberikan efek jerah, si orang kaya ini malah dengan begitu tega menghasut pemerintah agar memangkas anggaran yang dipergunakan untuk layanan sosial dan semacamnya sebagai hukuman bagi masyarakat kelas bawah. Hingga akibat dari itu semua, Arthur pun sekarang sudah gak bisa lagi berobat ke psikiaternya karena layanan gratis tersebut tentunya juga sudah diputus oleh pemerintah. Lanjut, Arthur yang kini sudah resmi jadi pengangguran sejati kemudian nekat mencoba peruntungannya untuk jadi seorang komika. Dan meski awalnya sempat gugup bahkan sampai ngebuat penyakit ketawanya kambuh, Arthur akhirnya mampu menyampaikan materi-materinya di hadapan orang banyak, di mana salah satu penontonnya adalah Sophie, si janda cantik. Merayakan keberhasilan show pertamanya, Arthur kemudian mengajak Sophie untuk jalan, di mana saat tengah romantis-romantisan itu, Arthur dibuat tambah bahagia setelah melihat orang-orang mulai menggunakan topeng badut yang menurutnya terinspirasi oleh dirinya. Di rumah usai memandikan ibu kayak biasa, Arthur lagi-lagi dititipi sebuah surat untuk dikirimkan kepada Thomas Wayne, dimana karena selama ini hanya ngantar dan ngantar, Arthur yang penasaran kemudian coba untuk mengecek seperti apa isi suratnya, hingga ia pun akhirnya tahu jika alasan kenapa sang ibu nggak pernah bosan mengirimkan surat-surat tersebut adalah karena si Arthur ternyata anak haram hasil hubungan gelap dari Thomas dan Penny. Sambil gemeteran, Penny kemudian menjelaskan kepada Arthur yang lagi ngamuk-ngamuk jika dulu dirinya dan Thomas memang saling mencintai. Cuman demi ngejaga reputasi Thomas, Penny yang diiming-imingi jika hidupnya bersama Arthur akan selalu terjamin, akhirnya rela tanda tangan kontrak untuk merahasiakan semua ini. Setelah mengetahui fakta mengecewakan dari ibunya, Arthur yang saat itu lagi di bus tanpa sengaja membaca sebuah berita di koran tentang masyarakat kota Gotham yang mulai melakukan gerakan unjuk rasa untuk menolak pencalonan diri Thomas Wayne sebagai calon wali kota Gotham. Karena para masyarakat ini sudah terlanjur sakit hati terhadap pernyataan Thomas waktu itu, di mana ia pilih kasih dengan hanya memperdulikan orang-orang kaya saja. Meski begitu, sebagai anak berbakti, Arthur yang tetap ingin ketemu sang ayah kemudian pergi ke Wayne Manor, tempat tinggalnya Thomas, dan bertemu dengan Bruce, putra kecil Thomas, ketika ia tengah main-main dekat pagar. Hingga karena merasa jika itu adalah adik kecilnya, Arthur lalu memainkan sedikit sulap sederhana untuk menghiburnya. Aksi dari Arthur tiba-tiba dihentikan oleh Alfred yang merupakan pengawal pribadi Bruce, hingga si Arthur pun kemudian ngejelasin apa maksud dan tujuannya datang ke sini. Alih-alih mendapat kehormatan apalagi disuruh masuk ke dalam, Arthur justru malah mendengar kenyataan pahit di mana Alfred mengatakan jika semua itu hanyalah sebatas delusi dari Penny. Hingga karena marah dan emosinya menjadi kacau, Arthur pun seketika mencekek leher Alfred lalu langsung melepasnya lagi kemudian lari terbirit-birit meninggalkan Wayne Manor. Kesedihan diri Arthur semakin parah ketika sampai depan apartemen. Ia mendapati jika sang ibu harus dilarikan ke rumah sakit akibat terkena serangan stroke. Dan usut punya usut, beliau terkena stroke setelah kaget mendengar tuduhan dari 2 orang petugas kepolisian, di mana mereka secara tiba-tiba datang ke rumah menuduh Arthur sudah terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap 3 karyawan Wayne waktu itu. Arthur hanya diam ketika 2 polisi ini melakukan interogasi terhadap dirinya di bagian luar rumah sakit, dan karena menganggap jika si Arthur masih belum siap terhadap pertanyaan-pertanyaan seberat ini, mereka pun lantas membiarkannya untuk pergi nungguin sang ibu di ruangannya. Arthur nungguin sang ibu dengan ditemani oleh Sophie sambil nontonin acara favoritnya yaitu talk show Murray Franklin, di mana tepat ketika si janda pamit keluar buat ngambil kopi, Arthur mendapati jika Murray tiba-tiba menampilkan video ketika dirinya melakukan stand up kemarin, tapi bukan untuk memuji melainkan dengan begitu tega mengejek serta menjadikannya bahan candaan, hingga Arthur yang tadinya ngefans berat seketika menjadi benci layaknya masyarakat kota Gotham terhadap sosok miliarder Thomas Wayne ketika ia menganggap para orang miskin sebagai badut pengecut. Di luar keadaan kota tampak sudah semakin kacau setelah para pengunjuk rasa bertopeng badut tumpah ruah memenuhi halaman gedung pertunjukan yang hanya bisa dihadiri oleh orang-orang kaya saja, di mana hal tersebut membuat Arthur sangat senang bahagia karena merasa jika mereka semua secara nggak langsung sudah mendukungnya. Arthur yang masih penasaran ingin ketemu dengan Thomas Wayne diam-diam menyelinap di antara kerumunan lalu masuk ke dalam gedung menyamar sebagai pelayan hingga akhirnya berhasil ketemu dengan Thomas saat beliau sedang pipis.
Awalnya Thomas mengira jika Arthur hanyalah fans yang ingin minta receh. Akan tetapi begitu Arthur menjelaskan maksud dan tujuannya, Thomas seketika senyum sinis lalu mulai nyeritain jika ia nggak pernah punya hubungan apapun dengan Penny selain bos dengan pembantu. Dan faktanya Arthur hanyalah anak yang dulu diadopsi oleh Penny. Thomas mengatakan jika Penny pernah dilarikan ke rumah sakit jiwa karena menderita penyakit mental yang sangat parah, di mana ia tanpa sadar selalu mukulin Arthur kecil hingga membuat tumbuh kembang tubuh dan otaknya jadi nggak normal seperti anak pada umumnya. To make you uncomfortable. I don't know why everyone is so rude. Lanjut sepulangnya ke rumah, Arthur tiba-tiba mendapatkan telepon dari seseorang yang ternyata hendak mengundangnya ke acara talk show Murray Franklin karena video yang kemarin diputarkan Murray mendadak jadi viral. Hingga karena sudah sangat-sangat lama menginginkan ini, Arthur pun tanpa mikir langsung menerima tawaran tersebut. Esok paginya, Arthur yang masih belum terlalu yakin dengan ucapan dari Thomas memutuskan buat pergi ke rumah sakit jiwa untuk ngebuktiin sendiri apakah sang ibu emang pernah dirawat di sini. Dan benar saja, semua itu kebukti dengan adanya arsip pasien milik Penny Fleck, di mana begitu Arthur ngebaca isinya, ia dibuat tambah shock karena semua perkataan Thomas emanglah benar, di mana Penny selalu menyiksa Arthur sampai babak belur, bahkan juga membiarkan pacarnya saat itu untuk ikutan menyiksanya. Arthur masuk ke kamar Sophie dengan niat bisa curhat dan ngebagi kesedihannya. Akan tetapi anehnya begitu ngelihat Arthur, Sophie tampak seperti sangat ketakutan karena ternyata kedekatan mereka selama ini hanya terjadi di dalam kepala Arthur saja alias delusi semata. Hingga kesedihan Arthur kini semakin menjadi-jadi dan membuatnya terus ketawa terbahak-bahak sambil nangis semalaman. Di mana begitu pagi sudah tiba, Arthur langsung ke rumah sakit mengungkapkan rasa marahnya kepada Penny sembari mengatakan selama ini ia mengira jika hidupnya adalah tragedi padahal itu merupakan sebuah komedi. Lalu dengan sebuah bantal, Arthur tanpa ampun langsung menyekap kepala Penny hingga ia akhirnya mati dengan begitu mengenaskan. Usai ngebunuh sang ibu tanpa sedih, tanpa nangis, bahkan tanpa penyesalan, Arthur pulang ke rumah lalu langsung melakukan latihan agar bisa tampil sempurna saat nanti jadi tamu kehormatan di acaranya Murray Franklin. Dan betapa rusaknya mental seorang Arthur tatkala ia berniat bundir secara live di acara tersebut karena menganggap jika itu adalah jokes yang bakal ngebuat pecah tawa penonton. Dimana saat mikirin tentang jokesnya itu, Arthur sambil menari di depan kaca pertanda ia sedang dalam keadaan bahagia. Sore harinya ketika Arthur tengah mandi agar bisa segera siap-siap ke acara, ia tiba-tiba kedatangan tamu yang ternyata adalah dua rekannya dulu, yaitu Gary dan si pengkhianat Randall. Kedatangan mereka rupanya hendak mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya ibu Arthur sambil ngajakin minum-minum bareng. Cuman si Arthur yang tentu masih menyimpan perasaan dendam kepada Randall tanpa ampun langsung nusuk-nusukin tubuhnya pakai pisau hingga Randall akhirnya mati secara mengenaskan. Berbeda dengan Randall, Arthur kemudian segera menyuruh Gary untuk pulang karena memang si cebol ini dari dulu adalah orang yang selalu bersikap baik terhadapnya. Lanjut sepeninggal Gary, Arthur pun lantas melanjutkan persiapannya yang sempat tertunda lalu mulai merias wajahnya dengan riasan badut berambut hijau kemudian pergi menuju tempat pertunjukan sambil menari-nari dengan riang gembira. Sayangnya di saat tengah bergembira itu, Arthur yang dikagetkan oleh dua polisi kemarin seketika lari hingga terjadilah aksi kejar-kejaran di jalan di mana ketika si Arthur tiba di sebuah gerbong kereta penuh pengunjuk rasa bertopeng, salah satu polisi tiba-tiba melepaskan sebuah tembakan peringatan berharap semua orang pada nunduk. Cuman bukannya takut terhadap suara tembakan tersebut, orang-orang yang malah emosi ini pun seketika langsung mengeroyok mereka berdua. Di belakang panggung Murray Franklin Show, Arthur di-brief secara langsung oleh Murray tentang beberapa peraturan yang nggak dan boleh dilakukan ketika nanti di atas panggung. Dan sebelum Murray pergi, Arthur minta satu permohonan agar nanti dirinya diperkenalkan dengan nama Joker. Sebuah nama yang terinspirasi dari ejekan Murray terhadap video stand-up-nya kemarin ketika beliau menyebutnya sebagai badut. Singkat cerita, pertunjukan pun lalu dimulai di mana Arthur dipanggil sesuai dengan keinginannya, yaitu si Mr. Joker. You may have
Please welcome Joker. Dengan tarian-tarian khasnya, Arthur masuk ke studio lalu tanpa aba-aba langsung nyipok janda tua di sampingnya. Beruntung karena beliau hanya kaget dan gak mempermasalahkan itu, show pun kemudian lanjut di mana Murray mengutarakan sebuah pertanyaan kenapa Arthur milih untuk berpenampilan seperti ini. Arthur ngejawab dengan singkat dan padat jika ia hanya ingin ngebuat orang pada ketawa, dan setelah mendengar itu Murray pun menyuruhnya untuk ngelucu, di mana Arthur seketika langsung ngebuka buku tempat di mana ia selalu nulis materi-materi stand up-nya. Gak ada satupun orang yang ketawa karena bukannya terdengar lucu, jokes dari Arthur ini lebih cenderung ke mengerikan. Gak ambil pusing dengan itu, Arthur kemudian lanjut mengungkapkan sebuah pengakuan super membagongkan di mana ia mengakui jika dirinya lah yang sudah ngebunuh 3 pemuda malam itu. Arthur merasa kesal mengapa semua orang malah berempati kepada mereka bertiga hanya karena pernah dibahas oleh Thomas Wayne di sebuah acara TV tanpa ingin mengetahui ada cerita apa di balik itu. Arthur menambahkan jika orang yang mati malam itu adalah dirinya atau orang miskin lain, ia yakin keadaan gak bakal sampai seheboh ini. Karena orang-orang kaya kota ini sudah sangat jahat dan gak pernah mau lagi untuk nengok ke bawah melihat bagaimana keadaan sebenarnya dari orang-orang gak berpunya. Murray menanggapi jika Arthur hanya sedang mencari-cari alasan sebagai pembenaran terhadap apa yang sudah ia lakukan. Murray menasehati jika Arthur sering ketemu orang jahat bukan berarti semua orang itu jahat. Mendengar hal tersebut dari mulut Murray, Arthur dengan lantang dan menggebu mengatakan jika Murray juga adalah salah satu dari orang jahat itu karena sudah memutar video stand up dirinya lalu mengundang ia datang ke tempat ini hanya untuk diolok-olok. Arthur mengatakan jika Murray dengan sadar dan sengaja sudah menertawakan penyakit mental seseorang. Hingga sebagai hadiah dari semua itu, ia berencana untuk ngasih satu jokes terakhir super lucu untuk Murray di mana itu adalah sebuah peluru yang ditembakkan tepat ke dahinya. Get what you fucking deserve! Arthur dibawa oleh para polisi menggunakan mobil melewati kerumunan para pengunjuk rasa yang kembali menjadi-jadi setelah terpicu oleh perkataan juga tindakan dari Arthur yang tadi disiarkan secara live. Bahkan saking gilanya mereka sampai menabrak mobil polisi menggunakan ambulan agar sang inspirator bisa bebas dari para polisi ini. Sementara itu di tempat lain tampak jika Thomas Wayne sekeluarga hendak berusaha menghindari kekacauan, akan tetapi naas begitu mereka masuk ke dalam sebuah gang sepi, seseorang bertopeng badut tiba-tiba muncul lalu langsung menembak Thomas juga sang istri dan meninggalkan Bruce Wayne kecil selamat seorang diri. Sedangkan di tempat lain Arthur yang baru sadar dari pingsan kemudian berdiri di atas mobil mengolesi wajahnya dengan darah agar ngebentuk sebuah senyuman lalu ia menari-nari di tengah kerumunan orang-orang yang memuja dan mengerti dengan maksud tujuannya. Esok harinya Arthur yang rupanya berhasil ditangkap oleh polisi kini sudah berada di ruang interogasi rumah sakit jiwa bersama seorang psikiater. Arthur ketawa terbahak-bahak karena mengingat sebuah kejadian yang menurutnya sangat lucu tatkala Bruce Wayne kecil harus menghadapi kematian ayah ibunya secara langsung, dan begitu sang psikiater menanyakan apa yang sedang Arthur ketawakan, ia menjawab jika beliau nggak bakalan bisa memahaminya. Lalu nggak berapa lama Arthur kemudian diperlihatkan keluar dari ruang interogasi sendirian dengan jejak kaki berwarna merah darah. The ends. I just picked myself up my head many times. So Brody, itulah tadi akhir dari alur cerita film Joker yang rilis pada tahun 2019. Semoga kalian semua pada suka dengan rangkuman dari aku hingga tanpa ragu bakal menekan tombol like, comment, subscribe, dan tentunya mengaktifkan lonceng notifikasinya. Well, sampai jumpa dengan film-film keren lainnya. Aku Zai pamit, see you.